tidak hanya menyelaraskan diri dengan hukum Allah yang nyata, tapi juga menyelaraskan diri dengan hukum Allah yang gaib. Tidak mungkin kita bisa menjadi rational actor tanpa proses berpikir. Sebetulnya sederhana berpikirnya. Kalau kita mau selamat, tinggal di satu tempat, ikuti hukum-hukum yang berlaku di tempat itu. Kita tinggal di dunia, ada dua hukum Allah di situ, yang bersifat nyata dan yang bersifat gaib. Dua-duanya kita ikuti, selamat kita. Tapi kalau nggak mikir, itu jadi tidak ketemu. Nah, mari kita lihat, kita ikrok. Benarkah manusia yang tidak mau berpikir sama dengan sapi? Betul, Ibu? Betul. Mari kita lihat Al-Quran. Al-Quran mengatakan, sesungguhnya kami ciptakan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mempunyai mata, tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mempunyai telinga, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih besar lagi. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, dengan demikian, benarkah manusia tidak mau berpikir sama dengan sapi? Tidak benar. Yang benar, manusia yang tidak mau berpikir lebih sesat dari sapi. Itu kata Al-Quran, bukan kata saya. Sapi itu nggak pernah bisa jadi rational actor. Nggak pernah bisa. Dibawa ke kejagalan, disusun rapi. Untuk apa? Nunggu giliran bakal dijagal. Selama nunggu giliran dikasih rumput muda. 2 meter dari situ temennya satu-satu diambil, digorok. Dia nggak mikir makan itu. Coba kalau dia mikir, mau makan nggak? Sapi begitu. Manusia yang nggak mikir lebih rendah dari sapi. Nah, mari kita berpikir kembali. Apakah boleh? Boleh nggak marah? Oh boleh. Oh tidak boleh. Boleh, tidak boleh. Nah, kembali kepada Al-Quran. Apabila kita belajar pendapat, kembali kepada Al-Quran dan silahkan. Kalau kita lihat di Al-Quran, adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya sudahlah tempat tinggalnya. Jadi kalau menurut Al-Quran marah boleh? Tidak boleh. Coba kita lihat lagi ayat lain. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, menurut Al-Quran boleh nggak marah? Silahkan. Ini hukumnya untuk goib. Bagi yang menahan marah dikasih surga, goib gitu. Bagi yang nggak percaya atau yang tidak mau menyelaraskan diri dengan itu, silahkan. Dijamin pasti celaka. Intinya apa? Balik. Kalau kita tidak menyelaraskan diri dengan hukum di mana kita tinggal, pasti tidak akan selamat. Udah dibilang, jangan marah, kita marah, nggak selamat. Ingatlah kembali, ya, pada siapa yang tidak menyelaraskan sikapnya dengan hukum yang berlaku di mana dia tinggal, maka dia pasti tidak akan selamat.
Kalau ini setuju ya? Setuju nggak? Apakah tersinggung itu boleh? Yang dimaksud boleh atau tidak, tentunya kita punya tadi suatu hukum yang dari standar kita, yang dari acuan kita. Nah, kalau kita melanggar hukum itu, artinya sikap kita tidak selaras dengan hukum Allah itu. Nah, mari kita lihat Al-Quran. Apakah tersinggung itu boleh? Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diberikan Allah. Kalau gitu, belikan itu tersinggung itu boleh nggak? Nah, mulai besok, ya. Mungkin kalau mulai sekarang paling cepat, mulai besok jangan lagi ada tersinggung. Kenapa tersinggung? Bisa lebih orang transfer pahala. Kenapa tersinggung? Memang kalau kita mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Allah, pasti kita akan selamat. Ya. Al-Quran dalam Al-Baqarah 38 mengatakan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Nah, yang dimaksud dengan petunjuk ini hukum Allah tadi. Ada yang nyata, ada yang begitu. Ibu dan Bapak, tadi saya sampaikan bahwa kita fokus mentafakuri hukum Allah yang goib, bukan yang nyata. Kalau yang nyata Ibu dan Bapak sudah pintar lah. Yang goib ini kita lihat yang harus kita selamatkan dengan diri kita. Nah, ini ada beberapa contoh saya kutip. Memang ini tidak semuanya ya. Ini hanya contoh-contoh hukum Allah goib. Barangkali lupa. Bersyukur adalah kunci pertamanya nikmat. Jadi kalau kita mau nikmat itu bertambah, jalannya bersyukur. Ini hukum. Orang yang berserah diri akan diselamatkan Allah. Orang yang menghampiri Allah akan diberi hidayah. Ini goib ini. Hati terperang bila mengingat Allah. Ini juga goib ini, hukum Allah itu. Ini didesain Allah. Ya. Waktu dia mendesain dunia. Coba aja kalau percaya. Praktekkan ini. Jangan ingat yang lain. Ingat Allah. Coba rasakan, pasti terperang. Hati bulan-bulanan, gelisah, stres. Karena yang diingat bukan Allah. Istighfar, kunci untuk mendapatkan nikmat yang terus-menerus. Bila berlaku zalim, tidak akan beruntung. Jadi, kalau berbuat zalim, itu rugi apa untung? Rugi. Kata siapa? Hukum Allah yang mengatakan demikian, bukan kata saya. Banyak ya, habis melabrak rasanya tegak. Itu keliru. Pasti nanti akan timbul kerusakan setelahnya. Orang yang sabar pasti mendapatkan keutamaan. Ini hukum Allah ini. Rezeki manusia beda-beda. Manusia pasti mengalami kebaikan dan keburukan. Jadi nggak usah aneh kalau kita mengalami kebaikan atau mengalami keburukan, nggak usah aneh.